Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada baik, banyak rezekinya dan sehat walafiat. Kali ini saya akan merangkum sebuah film. Seorang gadis imut, lugu yang berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Dia bernama Ajumi. Tidak akan berlama-lama, langsung saja dari RT2 ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak gadis dan berserta temannya dibawa oleh seorang bapak-bapak, di mana bapak tersebut akan mengasuhnya dan melatih ketangkasan samurai. Beberapa tahun kemudian terlihat sekumpulan anak muda sedang asik ngojai di Lewi Mulang atau Machimanu. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa tidak lama lagi mereka akan turun gunung untuk melaksanakan sebuah misi bersama-sama. Namun karena waktu makannya sudah tiba, mereka pun kembali ke perguruannya dan seorang guru pun telah menyiapkan makanan untuk mereka makan. Ketika mereka sedang menikmati makanannya, tiba-tiba guru dari mereka pun mengatakan semuanya akan pergi dari sini untuk melaksanakan sebuah misi. Dan pagi pun tiba, sang guru menyuruh Ajumi mengumpulkan murid-muridnya. Dan sang guru tersebut menyuruh muridnya untuk membentuk sebuah kelompok, di mana kelompoknya menjadi dua bagian per pasang. Setelah terbentuk sebuah kelompok, guru tersebut pun menyuruhnya agar saling membunuh. Sontak membuat mereka terkejut dengan ucapan sang guru. Dan sang guru pun menyuruh mereka bukan tanpa alasan, karena guru tersebut beranggapan bahwa di mana orang yang saling mencintai di antara mereka akan menghambat misinya di masa depan. Awalnya mereka ragu untuk saling membunuh antara temannya sendiri yang sudah mengenalnya sejak kecil. Dengan terpaksa mereka pun akhirnya melaksanakan perintah saling bunuh. 10 orang dari mereka tersisa 5 orang di antaranya Ajumi, Hyuga, Nagara, dan Uchiha. Sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut, mereka pun menguburkan mayat teman-teman yang mereka bunuh dan membakar rumahnya. Di perjalanan, mereka pun memasuki perkampungan, di mana tak sengaja melihat bandit-bandit sedang mengobrak-abrik kampung tersebut. Ajumi yang tak tega melihatnya, berinisiatif untuk menolongnya, namun hal itu dilarang sang guru agar tidak ikut campur dengan bandit-bandit tersebut. Dan ketika mereka sedang melanjutkan perjalanannya, dikejutkan dengan seorang ninja yang bernama Nagato. Nagato adalah yang bergerak sebagai mata-mata untuk membantu mereka. Kemudian, Nagato memberikan sebuah surat dari seorang pendeta kepada guru mereka, yang berisi, ketiga panglima perang Nagamasa, Kiyomasa Kato, dan Masayuki Sanada tidak menyesali pertempuran ini di Sahagara sebagai kekalahan dari Toyotomi, dan mereka bertiga adalah orang yang berbahaya bagi negara Tokugawa. Beberapa saat kemudian mereka melakukan misi pertamanya dengan membunuh Nagamasa yang sedang memancing di pasisir Sungai Cimanu.
Azumi yang menghampiri Nagamasa untuk memberalih perhatian, namun teman-temannya yang sedang bersembunyi melihat Azumi tidak mengeksekusinya. Dengan cepat, teman-temannya pun bergerak menyerangnya membantai habis anak buah Nagamasa hingga tak tersisa. Sedangkan Azumi yang berada di sana langsung bergerak cepat membunuh Nagamasa, lalu Nagamasa modar saat itu juga. Di sisi lain terlihat Kiyomasa Kato bersama anak buahnya dan seorang ninja bernama Sura. Mereka merencanakan sesuatu untuk mengelabui Azumi dan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Kiyomasa Kato dan para pasukannya sedang melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, salah seorang dari pasukan Kiyomasa tiba-tiba tertancap panah. Tiba-tiba, Azumi pun ngajeng ke kerumunan pasukan Kiyomasa dan membantainya. Dan kemudian diikuti oleh teman-temannya untuk membantai dan membunuh Kiyomasa. Selanjutnya, Azumi yang mengejar Kanbei. Hingga pasukan yang membawa Norimono lari ke depan maksudnya untuk melarikan diri. Azumi yang melompat dan menendang Norimono hingga diguling ke bawah, lalu Azumi pun mengejarnya hingga ke bawah yang maksudnya untuk membunuh Kiyomasa. Tapi ternyata di dalam Norimono itu bukanlah Kiyomasa, melainkan ninja Saru yang menjebak Azumi. Dan kemudian beserta ledakan dari Norimono, muncullah gerombolan ninja Saru entah dari mana datangnya, ujug-ujug we aya. Azumi yang kewalahan melawan pasukan ninja Saru, muncullah Amagi yang membantunya. Sementara tiga teman Azumi yang lain sedang menghadang dan membunuh Kiyomasa, Azumi yang menyadari tanda kemenangannya didapat. Akhirnya mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Namun tak mudah bagi mereka berdua untuk mengalahkan ninja Saru tersebut. Azumi yang berhasil melawannya tanpa tergores sedikit pun, tapi berbeda dengan Amagi. Amagi yang berhasil melawannya, namun salah seorang dari ninja tersebut melemparkan shuriken yang mengenai tangan kiri Amagi. Dengan menyelesaikan pertarungan tersebut, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun, Kanbei yang mendapati Kiyomasa sudah tidak bernyawa lagi, alias mah modar. Selanjutnya, di malam yang penting, mereka berlima pun sedang merayakan kemenangan dengan sajian makanan yang enak dari gurunya. Dan salah seorang dari mereka mengatakan kepada gurunya bahwa ada sekumpulan ninja menyerangnya. Guru tersebut pun menjelaskan sedikit tentang ninja, bahwa senjata yang mereka gunakan beracun, terkena goresan sedikit saja akan mengakibatkan kematian. Amagi yang terkena dari senjata ninja tersebut tak ingin semuanya khawatir, maka Amagi menyembunyikannya dari perihal tersebut. Di sisi lain terlihat Kiyomasa dan Kanbei sedang menyusun sebuah rencana. Di sini terungkap bahwa yang dibunuh Azumi dan semua temannya adalah Kiyomasa palsu yang direncanakan Kanbei sejak awal. Kanbei menyuruh Saru untuk mencari pembunuh bayaran bernama Sajiki bersaudara.
Keesokan harinya, di sebuah kota, Azumi dan semua temannya sedang menonton sebuah pertunjukan. Hyuga yang terpesona dengan kecantikan dari sang akrobatis, sedangkan berbeda dengan Azumi, bukan pertunjukannya yang ia kagumi, melainkan jubah hitam yang dikenakannya oleh gadis tersebut. Kemudian terlihat luka Amagi yang sudah berwarna, warnanya menjadi pink menandakan bahwa racun tersebut sudah menjalar parah di dalam tubuhnya. Hyuga pun menghampiri dan berkenalan dengan gadis itu yang bernama Yae. Yae adalah seorang penghibur keliling yang berpindah-pindah ke tempat lainnya. Hyuga yang menyukai gadis tersebut berencana untuk menemuinya besok pagi sebelum mereka pergi dari sana. Di sisi lain, Kanbei dan Saru sedang merencanakan sesuatu. Kanbei menyuruh Saru untuk pergi ke penjara Nishikawa untuk menemui seseorang. Keesokan harinya di Wae, di mana Azumi dan rekan-rekannya berada, di sebuah tempat terlihat mereka ada yang masih tertidur. Azumi yang menyuruh Hyuga untuk bangun, sontak Hyuga pun bangun dan bergegas meminta izin kepada gurunya untuk menemui gadis yang ditemuinya waktu itu. Lama kemudian, sang guru menyadari bahwa ada Nagato di belakang rumah. Nagato memberitahukan bahwa yang dibunuh Azumi dan temannya adalah Kiyomasa palsu dan bukan Kiyomasa sendiri. Ketika Uchiha hendak bergegas, Uchiha yang melihat Amagi masih tertidur, lalu mencoba membangunkannya. Amagi pun terbangun sempoyongan, kemudian terjatuh. Sang guru dan Uchiha yang melihat hal itu membuatnya terkejut. Dan sang guru pun memeriksa tubuh Amagi. Terkejutnya sang guru melihat bekas luka dari shuriken-nya tersebut. Sontak sang guru pun marah karena Amagi tidak berbicara dengan apa yang terjadi padanya. Hyuga dan Nagara yang sedang menemui Yae, gadis akrobatis pertunjukan yang sudah tidak ada di tempat. Hyuga yang haneuel kecewa karena gadis pujaan hatinya telah pergi dari tempat tersebut. Shin berpindah ke Yae dan rombongannya yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Sajiki bersaudara. Entah apa alasannya, mereka pun langsung menyerang dan membunuh rombongan tersebut. Yae dan dua temannya mencoba melarikan diri dari Sajiki, namun Sajiki ini masih memburunya dan berhasil mengepungnya. Sajiki bersaudara itu pun mencoba mengeksnya. Namun, salah seorang temannya memukulnya dengan batu ke salah seorang dari Sajiki bersaudara hingga berdarah. Hingga membuat salah seorang Sajiki pun dibuatnya marah dan langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, Azumi CS pun datang lalu membantu mereka, lalu menyerangnya. Dengan sekejap, mereka pun habis terbantai oleh Azumi CS, dan Yae yang tersisa berhasil diselamatkan, sementara yang lainnya habis terbunuh. Sementara di sebuah penjara,
Saru menemui Bijomaru untuk membebaskannya. Bijomaru adalah seorang kriminal gelo yang akan memburu Azumi CS. ここから俺を出すと人を切ったのか Shin kembali ke Amagi yang terbaring tak berdaya. Karena racun yang semakin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan Azumi CS yang mengajak Yae untuk bersinggah, akhirnya datang dan terkejut melihat Amagi tengah berbaring. Amagi yang tak akan bertahan lama dan sang guru yang akan meninggalkannya, seruan protes sebagian muridnya. Sang guru pun kembali, maksudnya ingin membunuh Amagi. Seketika itu, Azumi mencabut pedang dan mendorongnya ke arah gurunya. Lalu gurunya mengatakan bahwa caranya memegang pedang tidak mencerminkan seorang pembunuh dan sudah tidak layak untuk menjalankan misinya. Dari kejadian tersebut, Azumi pun terpecah menjadi dua kelompok. Sang guru, Nagara, dan Uchiha melanjutkan perjalanannya, sedangkan Azumi dan Hyuga memutuskan untuk merawat Amagi yang terbaring tak berdaya. Amagi yang merasa menjadi beban mereka akhirnya memutuskan untuk menggorong lehernya sendiri. Setelah kematian Amagi, Hyuga yang berencana mengantarkan Yae ke rumahnya, namun mereka terganggu dengan kedatangan Saru dan Bijomaru. Bijomaru yang melumpuhkannya dengan mudah akhirnya merasa kecewa karena akhirnya dieksekusi oleh Saru. Bijomaru いい雰囲気のところ悪いけど心配するな、安心しろ。Azumi yang mengetahui bahwa Hyuga telah mati dan mengumbarkannya, lalu mengantarkan Yae pulang ke rumahnya. Saru yang mengatakan keberhasilan Bijomaru kepada Kanbei yang telah membunuh Kiyomasa, namun perbincangan tersebut didengar oleh Nagato. Saru yang menyadari dan mengetahui keberadaan Nagato langsung memburunya dan menyerangnya. Nagato yang terluka atas pertarungan tadi menemui sang guru bahwa Kiyomasa akan berangkat ke suatu tempat yang menggunakan jalur lautan. Di sisi lain, Saru dan Bijomaru sedang mendatangi suatu tempat di mana tempat tersebut terdapat sekumpulan orang yang diminta untuk membantu menghadang Azumi CS waktu pertempuran nanti. Singkat cerita, di suatu malam terlihat Azumi sedang dirias bak bidadari yang gelis turun dari Gunung Galunggung. Yae mengatakan bahwa pedang itu tidak cocok untuknya karena Yae tidak ingin melihat orang mati karena dibunuhnya. Di suatu tempat di markas Kiyomasa saat guru CS sedang melakukan penyerangan,
yang menganggapnya bahwa Kiyomasa berada di tempat itu. Dikejutkan dengan munculnya pasukan Kiyomasa yang banyak, bahwa ternyata itu hanyalah sebuah jebakan Batman. Dan sang guru CS pun terlanjur untuk menyerangnya, lalu pertarungan sengit itu tak dapat dihindarkan. Dan sang guru pun terpojok dan dapat dikalahkan oleh Kanbei. Kanbei yang tidak membunuhnya saat itu juga sengaja untuk dijadikannya sebagai umpan agar murid-murid guru tersebut datang menyelamatkannya. Di luar terlihat Uchiha yang sedang bertarung melawan pasukan Kiyomasa. Uchiha yang dikejutkan dengan kedatangan Bijomaru. Atas hal itu membuat Uchiha menjadi lengah dan tak terduga salah seorang dari pasukan Kiyomasa menusuk boolnya dari belakang. Uchiha yang terdesak dikejutkan melihat gurunya yang sudah tertangkap musuh. Dan sang guru pun menyuruhnya untuk melarikan diri. Tetapi Uchiha yang kekeh untuk melawan para musuhnya hingga Uchiha pun tewas saat itu juga. Pagi pun tiba, Azumi yang akan kembali untuk menyusul gurunya dengan terpaksa harus berpisah dengan Yae saat itu juga. Shin pun beralih ke suatu tempat di mana terlihat sang guru telah disandra oleh Bijomaru dan Saru untuk memancing kedatangan muridnya yang lain. いくら待っても一人残ってるんだってね。強いのが Bijomaru pun beranggapan bahwa muridnya itu tidak akan datang, dan sang guru pun berkata dia sudah ada di sini. 本当に助けに来ると思ってんの? Namun Bijomaru pun terlihat merasa senang atas kehebatan Azumi karena mendapatkan lawan yang sangat imbang. Azumi pun merasa kewalahan menghadapi ribuan pasukan karena sebagian dari mereka menggunakan senapan api. Sebuah tembakan dari atas maksudnya untuk menembak Azumi malah terkena temannya sendiri. Maka terjadinya ketegangan di antara mereka yang mengakibatkan saling bunuh antara temannya sendiri. Ketika Azumi sedang nyumput, terlihat Nagara melemparkan misiu atau bahan peledak untuk membunuh pasukan yang membawa senapan. Saru yang jengkel melihat mereka saling membunuh antara temannya sendiri. Saru berinisiatif untuk meledakkan tempat tersebut dengan sebuah meriam. Namun hal tak terduga, Nagara yang menyusup dan membawa peledak untuk meledakkan mereka. Lalu, Azumi pun berhadapan dengan Bijomaru. Dengan cepat secepat kilat, lamun cuk urang memakai tongkat Zeus dan menggunakan katon Itachi, seketika Bijomaru pun modar.
Shin berpindah ke Kiyomasa, di mana Kiyomasa dan anak buahnya di sebuah kapal untuk melarikan diri. Ketika Kiyomasa sedang memperbincangkan sesuatu kepada anak buahnya, tiba-tiba Azumi pun melompat teuing da ujuk-ujuk aya dan membunuh Kiyomasa. Seketika itu Kiyomasa pun tewas. Dan film pun berakhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pesan moral dari film ini, jangan mengeluh dan tetap berusaha. Demikian yang bisa saya dongengkan tentang alur film ini. Semoga Anda terhibur.